Oke, kali ini kita akan membahas tentang verbals. Apa sih verbals itu? Verbals adalah bentuk turunan dari kata kerja atau verb yang tidak berfungsi sebagai kata kerja utama dalam kalimat, tapi malah bertindak sebagai noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Walau bentuknya masih berhubungan dengan verb, fungsi utamanya bukan untuk menunjukkan aksi, tapi jadi bagian lain dari struktur kalimat. Di sini ada jenis-jenis verbals. Verbals dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, gerund, verb plus ing, berfungsi sebagai noun. Yang kedua, infinitive, to plus verb, bisa jadi noun, adjektif, ataupun adverb. Yang ketiga, participle, verb bentuk ing atau verb 3, berfungsi sebagai adjektif. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerund. Gerund adalah bentuk verb plus ing yang berfungsi sebagai kata benda atau noun dalam kalimat. Walaupun bentuknya seperti verb, dia tidak menunjukkan aksi. Gerund bisa menjadi subjek, objek, ataupun pelengkap dalam kalimat. Gerund juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari gerund adalah selalu diakhiri ing, berfungsi sebagai noun, bisa jadi subjek, objek langsung, objek dari preposisi, atau pelengkap. Contoh kalimatnya, swimming is fun sebagai subjek, she enjoys reading sebagai objek, they talk about going abroad sebagai objek of preposition, dan his hobby is painting sebagai subjek komplement. Untuk catatan tambahannya, mengapa gerund bisa membingungkan? Karena mirip dengan present participle yang juga pakai ing, tapi perlu diingat kalau gerund fokus kepada noun dan participle fokus kepada adjektif. Yang kedua, kita akan membahas tentang infinitive. Apa sih infinitive itu? Infinitive adalah bentuk dari kata kerja yang biasanya didahului oleh to, jadi bentuknya to plus verb dasar. Makanya infinitive masuk kategori verbals karena bentuknya verb, tapi fungsinya bukan sebagai verb utama. Di sini infinitive juga memiliki fungsi. Fungsi infinitive di dalam kalimat yang pertama adalah sebagai noun, sebagai adjektif, dan sebagai adverb. Di sini kita akan membahas fungsi infinitive sebagai noun. Infinitive dapat menjadi subjek, to speak surely is important, dan objek, he wants to learn Mandarin. Pelengkapnya, their dream is to travel the world. Perlu diingat, kalau infinitive jadi noun, dia bisa diganti dengan it dalam teks kalimat. Yang kedua adalah sebagai adjektif. Infinitive menjelaskan noun, menjawab pertanyaan seperti which one dan what kind. Contohnya, she needs a chair to sit on. Yang ketiga adalah sebagai adverb. Infinitive menerangkan verb, adjektif, atau adverb lain dan menjawab pertanyaan seperti why, for what purpose, dan in what way. Contohnya, she studies to pass the test. Untuk pembahasan yang ketiga adalah participle. Participle adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai adjektif, yaitu menjelaskan kata benda noun atau kata ganti pronoun. Ada 2 jenis utama, present participle, verb plus ing, dan past participle, verb bentuk ketiga atau verb 3. Apa kegunaan present participle? Present participle digunakan untuk menggambarkan aksi yang sedang berlangsung atau aktif. Contohnya, the crying baby needs comfort. Crying menjelaskan baby. Yang kedua adalah past participle. Ciri-cirinya verb bentuk ketiga atau verb 3, menggambarkan kondisi pasif atau selesai. Contohnya, the broken window needs repair. Broken di sini menjelaskan window.